kewenangan mereka tajawuzihim yakni di dalam melampaui ya yakni melampauinya mereka orang-orang munafikin al-hadda batasan bil kufri dengan kekufuran ya'mahuna dalam keadaan bingung yataraddaduna yakni terombang-ambing tahayyuran ya al-haddanya pakai tasdid enggak? Pakai al-hadda. Oh, makasih. Ya. Ya Bu, kalau misalnya ada keraguan-raguan langsung bertanya aja ya. Ya taraddaduna yakni terombang-ambing tahayyuran dengan kebingungan. Dengan kebingungan. Halun lafad ya'mahun itu adalah hal atau keadaan. Hal atau keadaan. Saya jelaskan sedikit ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzi dan apa wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqu dan apabila dikatakan wa idza laqu dan apabila ketemu atau bertemu asluhu laqiyu lafad laqu itu asalnya laqiyu karena kata ini kan asalnya lako jadi lakoya lakiu. Nah, kalau nanti belajar sorof akan belajar seperti itu. Lakoya lakiu. Nah, lafad lakiu itu karena susah dibaca bagi orang Arab bilang lakiu itu susah. Maka domahnya dibuang. Domah yang di atas iya-nya tuh dibuang. Jadi laki iya-nya jadi sukun. Nah, karena sukun iya ketemu dengan wawu juga sukun. Sukun iya-nya dibuang lah. Jadi lakiu. Karena wawu itu munasabah atau ngepasnya dengan wawu, maka kopnya itu diganti. Asalnya kasroh jadi domah. Akhirnya dibacanya jadi laku. Wa idza laku. Nah itu. Kalau nanti belajar sorobnya udah sampai ke huruf-huruf elat itu insya Allah paham. Tapi itu sekilas saja. Hudifat ad-dhammatu listisqali summa al-ya liltiqaiha sakinatan ma'al wawi. Gitu. Itu penjelasannya tadi. Alladzina amanu. Ketika orang-orang munafik itu ketemu dengan orang-orang beriman, wa idza laqul ladzina amanu. Dan ketika orang-orang munafikin dan ketika bertemu orang-orang munafikin alladzina amanu dengan orang-orang beriman, qalu mereka mengatakan. Apa yang mereka katakan? Amanna, kami beriman. Amanna itu asalnya amanana. Amana tambah nun. Nun dan alif. Amanana. Karena nun dan nun ini apa namanya? Ketemu nun dengan nun, akhirnya ditasjid lah. Digabung. Amanna.
Qalu, mereka mengatakan, amanna, kami beriman. Gitu. Wa idza, dan apabila, atau dan ketika, idza itu dorob ya, dorob zaman. Dorob zaman itu tempat terjadinya sesuatu. Ada dorob itu ada dua, dorob zaman, ada dorob makan. Bukan makan sarapan ya. Dorob makan. Makan itu dalam bahasa Arab yang artinya tempat. Zaman itu waktu. Dorob makan itu adalah tempat terjadinya sesuatu. Kalau dorob zaman, waktu terjadinya sesuatu. Makanya terjemahnya itu ketika. Wa idza, dan ketika. Khalau ketemu. Khalau ketemu. Khalau menyendiri. Orang-orang munafikin itu minhum, dari orang-orang beriman. Artinya ketika mereka tidak bersama dengan orang-orang beriman, gitu. Waroja'u, dan kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka. Dan yang dimaksud dengan setan-setan di sini adalah ru'asa uhum, para pemimpin mereka, orang-orang munafikin yang sama-sama melakukan kemunafikan, yang sama-sama menzahirkan keimanan, menzahirkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Ketika mereka bersama dengan, ya, ada yang tanya, Ibu Nurmalita. Berarti di bawahnya dikasih lapad sama ya Pak Ustadz? Lapad sama? Iza. Ya. Ketika. Iya, ketika. Oh iya. Ya. Nah, berarti di bawahnya dikasih yang dari Pak Ustadz itu yang kemarin itu ya? Sama ya, di nomor 26. Iya, iya. Yang kemarin ya. Hatur nuhun. Ya, mulai dipraktekkan tuh. Itu bisa mempercepat ini, menulis dengan simbol-simbol. Wa idza, nah, ketika mereka kembali kepada ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, yang maksudnya adalah pemimpin-pemimpin mereka. Qalu, mereka orang-orang munafikin mengatakan, inna, sesungguhnya kami, ma'akum, beserta kalian. Jadi ketika ketemu dengan orang beriman bilangnya amanna, tapi ketika mereka menyendiri dan kembali ketemu dengan pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengatakan inna ma'akum. Sesungguhnya kami beserta kalian fiddini, di dalam agama. Kami masih satu agama dengan kalian. Satu akidah, sama-sama menyembunyikan kekafiran, menzahirkan keimanan. Jangan khawatir. Kira-kira begitulah. Innama nahnu mustahzi'un. Innama, hanyalah. Nahnu, kami. Nahnu adalah Nahnu, adapun kami, mustahzi'un, adalah orang-orang yang mengolok-olok. Jadi kami melakukan itu hanyalah untuk memperolok-olokan aja. Gitu. Bukan untuk hal lain. Innama itu lafaz yang digunakan untuk yang fungsinya itu sama dengan la dan ila. Kalau misalnya gini, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu sama maknanya dengan innamal ilah Allahu gitu. Pakai innama. Jadi ini juga sama. Tidaklah kami mengatakan itu kecuali untuk mengolok-olok. Jadi tujuannya hanya untuk itu, tidak untuk tujuan yang lain. Gitu. Itu innama itu punya makna seperti itu. Innama hanyalah nahnu, kami melakukan, nahnu adalah kami, mustahzi'un, mengolok-olok. Itu seperti dalam hadis yang terkenal ya. Innama al-a'malu bin niyat. Hanyalah amal-amal itu
Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat